back to Podstoria, podcast Sekolah Kristen Gloria. Di episode 4 kali ini, lagi-lagi kita akan berbincang seputar pandemi. Namun bukan tentang sekedar situasi terkini. Akan tetapi harapan yang dapat kita bagi. PTM terbatas sudah mulai berjalan. Tentu kembali ke sekolah tidak bisa disamakan seperti masa sebelumnya. Hybrid learning digalakan agar siswa tetap mendapat pelayanan pendidikan yang maksimal. Teknologi saat ini berkembang lebih cepat, sangat akrab dengan keseharian kita, termasuk interaksi sosial kita. Adakah cara pandang yang berubah dengan pengalaman dan hadirnya perubahan cepat yang dirasakan? Pada kesempatan kali ini, saya Miss Gita tentu tidak sendiri. Kita akan berbincang dengan salah satu siswa Sekolah Kristen Gloria. Ya, ini dia Sandrina Fania Jovilia Tondi, atau kerap disapa dengan Joy. Halo Joy. Halo Miss Gita. Oke, senang sekali kali ini Miss Gita bertemu dengan Joy. Kita akan tanya-tanya nih Joy. Kita mau dengar pendapat dari Joy. Bagaimana Joy memandang situasi terkini ya, apalagi tentu pandemi ini seakan-akan kayak mengharuskan kita untuk cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kita harus mau tidak mau harus begitu akrab ya dengan teknologi ya Joy ya. Oke, nah ini sebelumnya nih Joy. Kalau dilihat dari namanya, nama lengkapnya Sandrina Fania Jovilia Tondi. Ini tiba-tiba disapa dengan Joy. Ini ceritanya gimana Joy? Kalau ngomongin soal nama, sebenarnya waktu saya lahir itu lagi booming-boomingnya Indonesian Idol waktu itu. Okay. Indonesian Idol pertama, season pertama. Dan kebetulan pemenangnya waktu itu namanya Joy Tobing. Oh yes. Lalu kemudian akhirnya kayak banyak orang yang memberikan saran panggil Joy aja. Siapa tahu rezekinya sama. Betul. Jadi semenjak itu semua orang panggilnya Joy seperti itu. Oke, apalagi arti Joy sendiri itu kan juga membawa kebahagiaan ya. Oke, Joy sebenarnya hobinya Joy ini apa sih? Kalau hobi ya sesuai doanya, bener ya. Salah satu hobi saya sekarang nyanyi. Terus yang kedua juga suka baca beberapa novel fantasi, jalan-jalan, dan juga nonton. Oh, Joy ini suka menyanyi. Lagu apa yang biasanya Joy suka nyanyiin? Apa ya, sebenarnya semua genre musik ya saya dengarkan. Tapi kalau untuk sekarang mungkin lebih lagi suka Indonesian pop gitu, lagu-lagu Indonesia pop gitu. Oke. Mungkin boleh coba dinyanyiin satu part rap favorit Joy gitu, lagu favoritnya Joy? Waduh, tiba-tiba ya nih. Apa ya, mungkin lagu yang akhir-akhir ini saya dengerin ya. Maybe not yours and you're not mine, but I'll be there for you when you need me. It's only me, believe me, girl, it's only me, yeah, it's only me. Oke, wow. Nah, Joy, saya dengar-dengar nih ya, selain aktif di pelayanan, Joy ini juga sering aktif jadi Master of Ceremony ya. Betul sekali. Itu biasanya di acara mana aja sih, Joy? Memang lebih sering mungkin di event sekolah ya, memang karena sering diminta, sering di acara seperti basar, pentas seni, ataupun ada event-event luar ya. Sempat juga ngisi di salah satu. Kalau online sekarang memang pernah diminta untuk jadi interview orang kayak gitu sih. Apa sih asiknya MC menurut Joy? Menurut Joy sendiri, Joy menikmati ya kegiatan jadi Master of Ceremony karena Joy orangnya suka ngomong, jadi itu juga menyalurkan salah satu hal yang Joy sukai ke arah yang positif kan pastinya. Jadi memang menikmati bisa ngomong, bisa membagikan pendapat juga seperti itu sih. Oke. Nah ini Joy, Joy kan sudah mengikuti PTM terbatas ya? Iya. Menurut Joy, bagaimana sih hybrid learning itu? Kalau hybrid learning ini seperti yang bisa dibilang sebuah hal baru lagi ya. Dan tentunya perlu ada adaptasi baru. Menurut Joy secara pribadi, hybrid learning ini jadi salah satu jalan tengah kalau di masa pandemi ini. Buat anak-anak seperti Joy yang merindukan belajar di sekolah,
punya kesempatan untuk bisa datang ke sekolah, untuk bisa kembali bercengkrama dengan teman-teman walaupun mungkin lingkupnya lebih kecil, dan juga jalan tengah juga untuk anak-anak yang memang belum diperbolehkan kan datang ke sekolah. Ini juga memfasilitasi mereka untuk tetap bisa melakukan pembelajaran sih. Jadi bisa Joy bilang kalau hybrid learning ini solusi yang bagus untuk masa pandemi seperti ini. Itu menggunakan dengan kamera hybrid yang secara otomatis bisa mengikuti guru menerangkan gitu ya. Iya sih. Oke. Itu secara nggak langsung juga pernah nggak Joy tanya sama teman-teman yang mungkin nggak ikut PTM terbatas di sekolah ya. Jadi mungkin mereka mau nggak mau belajarnya dari rumah. Pernah nggak Joy coba tanya ke teman-teman yang belajar dari rumah? Oh pernah sih, waktu itu kan juga sempat kan waktu pertama kali PTM berlangsung, itu langsung pada tanya gimana Joy, seru nggak di PTM di sekolah. Lalu secara pribadi ya Joy bilang seru karena lebih mudah dipahami juga sih kalau pembelajaran secara offline gitu. Jadi ya mereka kayak aduh jadi pengen PTM juga tapi memang belum diizinkan. Terus ceritanya ya gimana kalau kalian dari rumah? Ya dari rumah katanya sih ya sama seperti pembelajaran online sebelumnya. Cuman kan memang lebih mudah dipahami juga karena kan gurunya menjelaskan menerangkan menggunakan papan tulis. Kalau biasanya kan cuma penjelasan muka Zoom gitu kan. Cuman ini ada papan tulisnya. Jadi ada tulis, jadi bisa tulis-tulis menjelaskan secara langsung jadi lebih jelas juga sih pembelajarannya. Oke, dan itu bisa teman-teman di rumah bisa ngikutin. Ini juga ya merasakan suasana kelas juga ya bener. dari rumah ya. Oke. Nah, menurut Joy sendiri nih, bagaimana sih penerapan hybrid learning di sekolah Kristen Gloria? Kalau untuk penerapan hybrid learningnya di sekolah Gloria sendiri, saya bisa katakan cukup baik ya, karena bisa dilihat dari fasilitas yang ada di kelas sendiri. Saya lihat guru-guru menyiapkan itu udah kelihatan banget kalau udah dipersiapkan lama gitu. Jadi pas hari H semuanya bisa berjalan dengan baik, walaupun mungkin masih ada adaptasi ya sama penggunaan teknologi yang mungkin jarang kita temui, tapi untuk secara keseluruhan sudah cukup baik dan kan sudah 3 kali nih PTM dan Joy lihat ada kemajuan semakin cepat, semakin sudah mulai terbiasa dengan alat-alat yang ada seperti itu. Oke, sempat ini nggak mungkin ada kendala nggak yang Joy pribadi rasakan atau alami ketika hybrid learning ini berlangsung? Sebenarnya kalau dari Joy sendiri sih nggak ada sih, Miss. Malah lebih menikmati hybrid learning ini. Apa yang paling Joy nikmati dari hybrid learning ini? Suasana kelas. Suasana kelasnya dan juga kayak gimana ya, kadang lucu juga kan Zoom-nya kan terlihat di layar gitu. Jadi kita bisa lihat teman-teman itu kadang sambil kayak lucu ya, mereka sibuk di rumah. Dan kita di sekolah kadang mau ngomong kan memang jadi agak terbatas karena satu online satu di rumah. Jadi kadang mau nanya itu kayak, hah kenapa nggak denger gitu. Tapi seru sih, memang sebuah pengalaman yang seru juga. Oke, berarti memang ada kesan tersendiri juga ya dengan adanya hybrid learning ini ya. Oke, Joy, seperti yang kita ketahui ya, selama pandemi ini kan aktivitas kita semua nih, mungkin aktivitasnya Joy juga nih ya tentunya, pasti kan terbatas. Teknologi ini kan juga jadi media utama nih kayaknya. Jadi kayak teknologi ini jadi media utama yang mendampingi keseharian kita. Iya, betul. Nah, termasuk juga interaksi sosial. Mungkin sekarang lebih banyak atau sama pandemi ini, kalau dulu langsung ketemu aja, langsung nongkrong aja. Ya udah, ayo kita keluar aja kemana gitu, iya kan? Iya betul. Nah, kalau sekarang tuh kan mau nggak mau kayak ada hal yang harus dibatasi ya. Mungkin kayak kita mikir 2-3 kali lagi untuk keluar rumah, untuk nongkrong kan gitu ya. Nah, apakah dengan situasi ini ada hal yang mengubah cara pandang Joy? Kalau ngomongin cara pandang itu tentunya ada ya. Ada satu mindset yang kemudian terganti gitu. Salah satunya Joy itu selalu berpikir, kenapa Joy suka keluar, karena Joy selalu berpikir bahwa di rumah itu membosankan. Gak ada aktivitas yang bisa dilakukan di rumah itu kayaknya nihil, gak ada gitu. Tapi kemudian ketika di masa pandemi seperti ini, akhirnya membuka pandangan baru bahwa sebenarnya berada di rumah pun nggak semembosankan itu kok. Masih ada kayak banyak kegiatan yang bisa kita lakukan walaupun cuma di rumah aja. Tinggal bagaimana kita mencari atau menggali kegiatan apa nih yang bisa dilakukan di rumah seperti itu. Dan juga yang kedua mungkin mindset di mana mungkin lebih ke, kalau secara pembelajaran sendiri mungkin
lebih ke mindset kalau sebenarnya kita juga bisa belajar sendiri. Karena kalau di masa pandemi ini kita harus bisa lebih banyak menggali lagi. Kalau biasanya di sekolah kita ya berdasarkan guru, kita bisa langsung nih tanya ke guru. Cuman kan kalau di secara online kita agak terbatas kan, karena guru juga banyak kegiatan kadang kan. Nah, karena itu kita terpaksa harus mencari tahu nih, mencari tahu sendiri. Dan itu jadi berpikir bahwa kalau kita mau ya kita bisa mencari itu sendiri, mencari informasi itu sendiri seperti itu. Dan jadi merasa kayak ya pada akhirnya kegiatan di rumah itu adalah sesuatu hal yang sama menyenangkannya dengan kegiatan di luar, seperti itu sih. Oke, berarti mungkin secara nggak langsung ya kita bisa bilang kalau dari Joy sendiri ada hal-hal baru yang mau nggak mau tuh kita harus membiasakan dari apa yang sudah terbiasa dalam diri kita sebelumnya. Iya, betul. Iya kan ya. Seperti tadi Joy mungkin orangnya dulu kan suka ketemu banyak orang, ya betul. kan, keluar rumah, hangout sama teman-teman Iya, gitu ya. Tapi karena nggak betah di rumah gitu ya. Tapi karena pandemi ini mau nggak mau kita harus membiasakan diri gitu ya. Iya, betul. Untuk gimana caranya kita bisa tetap bisa bersosialisasi tapi di rumah Iya, gitu ya. Terus berarti kalau dari Joy sendiri ini juga tadi mengatakan kalau misalnya nih ya kita sendiri ini mau nggak mau harus tuntut kreatif berarti Iya, ya. betul sekali. Harus tuntut kreatif dan inisiatif sendiri ya Iya, betul. di tengah kayak gini ya. Apalagi dengan sebenarnya teknologi itu sudah sangat membantu kita ya untuk mencari tahu segala sesuatunya gitu ya. Oke. Nah, Joy, kalau tadi tentang cara pandang nih, tentunya tadi kita juga bilang pandemi ini kan membatasi interaksi sosial kita. Nah, sebenarnya dalam peningkatan kompetensi atau skill ini kayak gimana sih, Joy? Soalnya kan kita tentu nggak berhenti ya untuk meningkatkan kompetensi. Walaupun situasi ini membatasi kita, tapi kita harus tetap selalu improve diri ya. Iya, betul. Nah, bagaimana Joy meningkatkan kompetensi atau skill non-akademik di tengah pandemi ini? Apa yang Joy lakukan nih agar tetap bisa produktif, mungkin belajar hal baru walau di tengah pandemi? Iya. Untuk meningkatkan skill sendiri, seperti yang tadi kita sudah katakan, sekarang itu sudah banyak teknologi yang bisa membantu kita untuk bisa mengupgrade diri. Oleh karena itu, salah satu caranya ya kalau Joy secara pribadi, explore di internet pastinya. Kayak bisa dilihat salah satu aplikasi booming sekarang, TikTok, yang pasti semua anak muda tahu dong. Nah, dari TikTok sendiri sebenarnya itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru loh sebenarnya. Kayak Joy sempat beberapa kali lihat ada hal-hal yang unik yang baru Joy temukan nih dari TikTok itu. Kayak ada orang yang mengajarkan gimana sih caranya bikin ini, gimana sih DIY gitu. Jadi itu juga merupakan salah satu cara untuk bisa mengupgrade diri. Selain itu juga sekarang kita ada YouTube. Di YouTube banyak sekali kalau kita search, mungkin kita mau upgrade nih skill public speaking, search aja cara mengupgrade public speaking. Nanti ada banyak sekali mungkin influencer atau orang-orang yang membagikan tips gitu kan. Tapi juga bisa salah satu yang baru aja Joy ikuti di tengah pandemi itu webinar atau seminar online gitu. Kayak banyak sekali info dari Instagram, itu banyak banget info di mana kita bisa ada webinar ini, webinar itu, dan itu kita bisa ikutin. Dan banyak kok yang gratis. Jadi saya rasa tidak ada yang bisa membatasi kita lagi sekarang untuk bisa mengupgrade skill kayak gitu. Oke, Joy juga ini punya akun TikTok berarti. Oh, punya. Kayak itu jadi sebuah hal wajib ya. Iya, kayaknya semuanya punya deh sekarang. Biasanya kalau di TikTok, Joy suka nge-browsing apa? Lebih ke lihat orang yang cover lagu sih. Cover lagu sama beberapa kali itu kayak tips and trick masak. Karena di TikTok itu tips and trick masaknya kayak gampang gitu, jadi bisa diikutin. Nah, ini soal tips and trick masak, kebetulan saya sendiri juga suka tuh liatin resep-resep, hack life, hack recipe di TikTok ya. Nah, tadi kan kalau Joy bilang, Joy itu dulu termasuk anak yang sukanya itu hangout, nggak betah di rumah lah. Tapi Joy sudah bisa membiasakan diri untuk gimana caranya selama pandemi ini bisa stay at home. Iya, betul. Apa yang Joy lakukan selama di rumah dari seorang Joy anak yang suka hangout di luar tiba-tiba bisa nyaman-nyaman aja di rumah?
Mungkin salah satunya adalah cari cara interaksi dengan teman yang menyenangkan. Karena memang kan salah satu tujuan hangout itu adalah untuk bisa bercengkerama kan dengan teman-teman. Nah, cari caranya gimana kita bisa tetap bonding nih walaupun ya cuma di rumah aja. Dan salah satunya sekarang media yang kita pakai, media online Zoom, banyak aplikasi sosial media yang bisa kita pakai, teleponan, kita bisa. Dan sekarang itu banyak kan kayak game-game online yang bisa kita mainin bareng. Jadi salah satu cara untuk bisa tetap menyenangkan dan berinteraksi ya itu main game online bareng teman. Tetap kayak bikin pertemuan khusus lah dengan teman-teman. Lalu yang kedua cari hal baru yang nggak pernah dilakukan. Ya salah satunya dari yang tadi Joy sebutkan, lihat tips and trik masak. Joy itu sebenarnya nggak pernah masak, nggak pernah bisa. Bisa sih dikit-dikit, cuman kayak nggak yang sering gitu kan. Lalu saat pandemi ini akhirnya Joy coba cari nih skill masak gitu kan, nambah skill masak tuh bisa lihat di internet dan kayaknya seru nih kalau dicoba dan coba-coba dan ternyata ya itu jadi salah satu kebiasaan baru lagi pas di saat pandemi itu seperti itu sih. Jadi lebih banyak ke searching kegiatan-kegiatan yang belum pernah kita coba, lalu kita coba dan itu bisa menjadi sebuah skill baru lagi buat kita. Ya jadi tambahan skill baru dan tentunya ini ya jadi nggak bosen karena kita mencoba hal baru ya. Betul. Kayak ada tantangan baru gitu ya. Ya Joy, menurut Joy nih ya, bagaimana peranan dan dukungan Sekolah Kristen Gloria dalam pembelajaran maupun pengembangan skill dan potensi non-akademik atau bakat di tengah home learning ini? Iya, kalau dari Sekolah Gloria sendiri dia sangat apresiasi karena banyak kegiatan baru yang memang di-launching saat pandemi ini. Salah satunya ada SG1P sendiri, podcast yang dari SMA Kristen Gloria 1 sendiri. Itu jadi salah satu hal yang menarik karena waktu itu dia sempat tanya-tanya kan ke teman-teman, banyak yang tertarik nih sama kegiatan ini dan itu jadi salah satu cara bagaimana Sekolah Gloria 1 ini memfasilitasi untuk anak-anak yang punya bakat di bidang podcasting. Lalu yang kedua itu ada namanya SG1T, kalau satu P, satu T. SG1T. Iya, T itu time. Ini biar Sekolah Gloria memfasilitasi dengan adanya webinar atau seminar online dengan tema yang bermacam-macam, nggak cuma sekedar seputar akademik ya, tapi juga tentang bagaimana kita bisa, terakhir itu sempat ada yang nama gimana caranya kita untuk tetap produktif nih di masa pandemi ini, kayak gitu sih. Jadi kayak itu jadi salah satu hal yang bisa memfasilitasi siswa untuk bisa terus berkembang dan secara akademik sendiri bagaimana Sekolah Gloria bisa memberikan atau menyiapkan pembelajaran ya secara pribadi. Saya tahu mungkin susah ya memang kan di tengah pandemi ini cepat berubah, harus banyak mungkin kurikulum yang berubah, tapi Sekolah Gloria tetap bisa mengikuti keadaan dan sampai sekarang pembelajaran bisa tetap berjalan dengan lancar. Wow, luar biasa. Berarti terlihat ya dan terasakan sendiri oleh Joy bagaimana upaya sekolah ya betul, untuk tetap memfasilitasi siswa, terutama seperti Joy juga. Jadi nggak jenuh juga ya. Betul. Kalau biasanya mungkin kalau di sekolah gampang sih, kalau kita memang ketemu offline kita bisa melakukan banyak hal termasuk nambah skill. Tapi kalau online ini jadi terbatas. Tapi sekolah tetap berupaya supaya skill-skill siswa selain di bidang non-akademik, selain di bidang akademik ini juga tetap betul difasilitasi ya. Betul sekali. Oke. Nah ini Joy, menurut Joy kalau dibilang sekarang itu ya let's say kemarin kita benar-benar masa sebelumnya kita benar-benar di rumah banget nih. Tapi sekarang sudah mulai sekolah udah mulai offline perlahan-lahan ya karena juga ada vaksinasi juga ya. Nah mungkin kita bisa bilang juga masa after quarantine lah ya, kita udah mulai keluar ya. Nah, menurut Joy nih, kira-kira apa yang akan berubah? Ya, kebiasaan-kebiasaan orang-orang apa nih yang akan berubah atau mungkin seusia Joy ya, yang akan berubah after quarantine ini? Atau ya sekolah kebiasaan remaja apa yang akan berubah? Apakah berdampak pada kompetensinya Joy? Kalau menurut Joy pribadi nih? Kalau menurut Joy pribadi, salah satu kebiasaan yang berubah yang nggak bisa hilang adalah menjaga kebersihan ya. Karena sebelumnya mungkin kita seolah-olah ya biasa aja, ya sudah. Cuman kalau sekarang mungkin Joy perhatiin teman-teman dulu lebih kayak cuci tangan dulu. Padahal
Padahal sebelumnya nggak pernah gitu kan. Jadi kayak lebih menjaga kebersihan. Dan yang kedua, Joy melihat kalau ngomongin soal pola kebiasaan, bagaimana anak-anak jadi lebih, bisa dibilang lebih mandiri. Karena kayak lebih, ya itu tadi, karena sudah terdorong untuk bisa melakukan inisiatif sendiri, akhirnya anak-anak yang lebih kayak, oh ayo kita gini, ayo kita langsung gitu. Maksudnya ada dorongan sendiri gitu. Kalau sebelumnya mungkin harus perlu didorong seperti itu, tapi sekarang sudah bisa Lebih inisiatif gitu inisiatif seperti itu. Terus kalau misalnya berpengaruh sama kompetensinya, itu balik ke masing-masing orang ya tentunya. Kayak tentunya tapi yang Joy lihat secara pribadi sih, kompetensinya makin ke-push, jadi makin tinggi juga seperti itu. Makin tinggi dan juga makin beragam. Iya, makin beragam, betul. Makin beragam juga pilihan-pilihan kompetensi yang bisa diasah ya. Iya. Mungkin kalau dulu seperti hal-hal yang bersifat teknologi atau informasi, seperti kayak mungkin programmer atau yang gimana dulu kan ya oke, kita tahu itu mungkin untuk ini ya pendukung teknologi dan untuk beberapa tahun ke depan, tapi kayak tidak terlalu terlihat gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya kita akrab setiap hari pakai video conference, pakai ini pakai itu. Betul ya kan banget. Memang kerasa banget dari teman-temannya juga makin banyak yang tiba-tiba tuh yang bikin Joy kaget, tiba-tiba bisa gitu kayak program aku bisa bikin ini loh, padahal sebelumnya kayaknya nggak pernah deh, kok tiba-tiba kayak wah bisa, wah itu luar biasa banget sih. Berarti ada seperti kompetensi untuk mengenal teknologi itu betul. Semakin beragam lagi betul. Ya Joy ya. Oke, dan tentunya akan lebih kreatif lagi ya untuk anak-anak remaja. Nah, menurut Joy ini ya, bagaimana baiknya remaja meningkatkan kompetensi dirinya di tengah perubahan yang serba cepat ini? Apa yang dibutuhkan atau yang perlu dimiliki remaja saat ini? Kalau untuk yang perlu tadi seperti yang sudah dikatakan, satu, inisiatif karena dunia sudah semakin berkembang, dan tentunya dengan berkembangnya persaingan juga semakin ketat. Jadi dari diri kita sendiri harus ada kemampuan untuk bisa semakin maju, untuk terus belajar. Terus yang kedua ya kreatif karena ya dengan tumbuhan teknologi sekarang makin banyak hal nggak terduga yang muncul. Jadi kayak kita bisa bikin bagaimana caranya kita untuk berinovasi, menciptakan sesuatu hal yang baru yang kemudian pada akhirnya di kemudian hari akan menjadi bekal bagi kita yang membuat diri kita unik dan akhirnya bisa ya bersaing, itu sih. Dan yang ketiga salah satunya juga kemampuan adaptasi yang cepat, seperti yang kita rasakan sebelumnya, tiba-tiba langsung online, dan itu perlu kemampuan adaptasi yang cepat. Memang perlu proses, tapi kalau kita punya dorongan yang kuat, kita pasti bisa beradaptasi dengan baik, seperti itu. Oke, berarti inisiatif, kreatif, dan adaptasi adaptable ya. Iya. Oke, ini adalah 3 kunci yang perlu dimiliki oleh remaja saat ini. Berarti tentunya kita, atau mungkin khususnya untuk remaja ya, harus benar-benar yang pertama ada keinginan juga ya, betul sekali. Ada keinginan juga, apalagi sekarang dunia yang serba cepat, ya kan, supaya tidak ketinggalan zaman. Iya, tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan apa yang sedang berjalan ini. Apalagi ini kalau dilihat kayak jalannya tuh sekarang jadi berlari gitu ya. Betul. Kita harus benar-benar cepat beradaptasi seperti yang Joy tadi katakan. Untuk itu sebagai remaja terutama ya, untuk kita bisa bertumbuh mengejar itu semua, kita harus memiliki inisiatif yang tinggi dan juga kreativitas yang tinggi. Tentunya jangan berhenti untuk bermimpi ya, Joy ya. Betul banget. Justru mimpi itu yang kadang bikin kita jadi lebih terpacu gitu. Harus punya tujuan pastinya. Betul sekali, itu seperti mimpi, itu seperti jalan ya, yang mengantarkan kita gitu ya. Oke, nice sekali bincang-bincang kita kali ini. Thank you so much Joy sudah hadir ke sini. Banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan ya dari berbincang-bincang dengan Joy. Tentunya juga semuanya jangan patah semangat, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Bye-bye.